Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati seluruh jamaah Umrah Munatur, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari keempat ya, Masya Allah. Hari-hari di mana kita akan tidak lama lagi berpisah dengan kota suci Madinah, di mana kita akan lanjut menuju kota suci Mekah untuk menjalankan ibadah inti yang menjadi tujuan kita meninggalkan tanah air, yaitu melaksanakan umrah. Baik. Oleh karenanya, karena ini adalah ibadah inti dan kita memerlukan bekal yang cukup, tidak lain bekal itu adalah bekal ilmu, ya. Mobil khusus bagi Bapak Ibu yang boleh jadi ada di antaranya yang ini merupakan pengalaman kali pertama ya, atau pertama kali melaksanakan ibadah umrah, maka ini tentu amat sangat bermanfaat. Andipun yang sudah berkali-kali, maka insya Allah ini menjadi tadzkirah, sebagai peringatan agar semakin lengket lagi pengetahuannya, ilmunya tentang bagaimana tata cara umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi perintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara umrah ya, yang sebagaimana beliau telah praktekkan, dilanjutkan oleh para sahabat. Masya Allah. Baik, karena ini sifatnya pemantapan, Ana ambil poin-poin pentingnya saja ya, karena Ana harus berbagi waktu dengan Mas Roy yang nanti akan menyampaikan tentang agenda teknis check out kita ya dari Madinah menuju Mekah. Baik. Yang pertama tentunya kita akan merefresh kembali bahwasanya rukun umrah itu hanya terdiri dari 4. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Tawaf, Masya Allah. 7 kali putaran. Ketiga, sa'i. Terakhir, tahallul. Jadi 4 ya, Masya Allah. Taib. Nah, apa itu ihram? Ihram adalah dari kata ahrama yuhrimu, yang artinya pengharaman. Apa maksud pengharaman di sini, Ustaz? Artinya saat kita sudah dalam keadaan ihram, segala sesuatu yang sebelum kita ihram itu masih boleh, masih halal, belum terlarang. Tapi saat kita sudah mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan, ya, yang dimana kita bacanya saat tiba di miqat, ya, start awal kita mengucapkan niat umrah, maka kondisi kita disebut dalam keadaan ihram. Ya, berlaku beragam macam larangan yang ditetapkan oleh syariat kita nih. Di antaranya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan sudah tidak boleh lagi itu yang namanya memakai wangi-wangian, apakah sabun, ya, apalagi jelas minyak wangi, ya, atau parfum. Kemudian tidak boleh memotong kuku, mencabut atau menggunting bulu-bulu yang ada di tubuh kita, ya. Kemudian menjaga lisan agar jangan sampai nanti mengucapkan kata-kata yang sifatnya rafath, membangkitkan syahwat. Silakan Mas Tantowi. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebelah kiri masih kosong. Nah, kemudian tidak boleh berburu, tidak boleh merusak tanaman, ya, tidak boleh berdebat, ya, berantem, berkelahi. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi suami istri, untuk sementara selama dalam keadaan ihram tidak boleh melakukan hubungan biologis. Ya, insya Allah semua kita sudah memahami tentang larangan-larangan tersebut, ya. Nah, persiapannya adalah sebelum kita tiba di miqat, yang dalam hal ini nanti karena proses keberangkatan kita menggunakan kereta cepat, maka kita mengambil miqatnya itu nanti di kereta. Ya, di kereta. Terlebih, ya, info yang kami dapatkan
jalur kereta sekarang nih, keberangkatan kereta yang akan membawa jamaah dari Madinah ke Mekah ini sangat padat. Sangat padat. Artinya apa? Ada peluang kita satu grup umrah mengatur nih keberangkatan 19 November bisa jadi tidak satu gerbong, ya, bisa jadi tidak satu gerbong. Oleh karenanya kalau tidak satu gerbong berarti sangat mungkin ada yang sebagian bersama ana, sebagian lagi tidak. Nah, makanya kalau kondisi seperti itu masing-masing insya Allah ya sudah memahami dengan bekal pemantapan ini ketika kita sudah tiba di miqat, sudah tiba di dalam kereta, ya sudah ada berada di dalam kereta, maka kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Kecuali nanti kalau memang kita satu gerbong, ya anak akan kondisikan paling tidak sekitar ya kurang lebih 5 sampai 7 menit lah. Biasanya ya petugas dari pihak kereta cepat ya yang kita tumpangi itu akan menyampaikan informasi kita telah tiba di titik miqat. Nah, tapi kalau memang tadi kondisinya kita terpisah, kan itu sangat riskan ya. Lebih baik sebelumnya dibandingkan ya kelewatan. Nah, demikian. Nah, persiapannya adalah ya sebelum kita check out, maka kita sudah dalam keadaan mandi. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang melakukan hal yang sama, mandi. Sebagaimana mandi janabah. Nah, mandi ya kemudian khusus untuk yang bapak-bapak silakan pakai minyak wangi sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Ya di badannya, di tubuhnya. Mau mandi minyak wangi juga boleh. Tapi jangan di pakaian ihramnya. Ya, silakan. Dipakai minyak wanginya, ya kemudian Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri menggunting kukunya. Ya. Kemudian kalau mau memendekkan kumis, fadhon. Ya. Nah, seperti itu. Nah, adapun bagi ibu-ibu lebih simpel. Pakaian yang dikenakan, ya pakaian yang menjadikan seorang wanita itu sah melaksanakan sholat. Tertutup auratnya secara sempurna dengan jilbab yang besar, ya, tidak ketat, masya Allah. Dan juga pakaian atau abaya yang panjang, tidak menggantung. Itu ya. Baik. Jadi kalau untuk ibu-ibu insya Allah lebih simpel. Nah, bagi yang bapak-bapak, maka ya nanti sudah dalam keadaan memakai baju ihram yang hanya terdiri dari 2 lembar atau 2 helai. Bagian atas disebut izar, ya bagian bawah disebut izar, bagian atas disebut rida. Ya. Dan kita juga sudah praktekkan waktu itu di Jakarta bagaimana tata cara memakai pakaian ihram, dan insya Allah itu pun mudah ya, itu pun mudah. Taib. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada perubahan, informasi yang kami dapatkan ya bahwasanya kita dapat jadwal keberangkatan kereta cepat ini di sekitar jam setengah 6 ya Mas Ray ya, setengah 6 sore Pak. Artinya apa ya, jadi gini, kita kondisikan karena ternyata trafiknya cukup padat ya di musim November ini. Jadi kita nanti sholat zuhur dan sholat asar masih tetap sama sebagaimana yang sekarang kita jalani ya di Masjid An-Nabawi. Namun khusus bapak-bapak ketika selesai sholat asar segera ya balik ke hotel, begitu juga ibu-ibu. Cuma bapak-bapak mempersiapkan diri untuk memakai pakaian ihram. Bahkan sebenarnya lebih afdol atau lebih memudahkan sholat asar udah pakai ihram juga nggak apa-apa. Walaupun mungkin masih pakai baju dalam ya, masih pakai kaos dalam, masih pakai celana dalam, itu nggak masalah ya. Kecuali yang memang udah terbiasa. Nah, udah pede gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama kali mungkin belum pede, Ustaz. Ana masih khawatir gitu ya. Maka masih khawatir, Ustaz. Nah, ya, masya Allah ya. Maka untuk kondisi seperti itu masih boleh pakai CD, pakai celana dalam, ya pakai kaos dalam. Tapi begitu kita mau check out, ya kita mau naik bis, upayakan sudah polos yang ada di dalam sudah kita sterilkan.
Ya, karena khawatir baru sadar setelah labbaik Allahumma umratan, lagi talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, CD masih ada gitu ya. Subhanallah. Biasanya panik tuh Pak. Akhirnya Masya Allah, diselipin di mana aja, Subhanallah. Ini jadi masalah kalau begitu ya. Taib. Jadi lebih baik ya dari awal. Taib. Insya Allah ini hal yang mungkin bagi yang pertama ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya. Pengalaman yang bikin deg-degan juga dan sebagainya. Campur aduk. Tapi insya Allah ini jadi sarana latihan yang sangat berharga ya. Karena kita pastinya, ana yakin, kita semua orang-orang yang beriman berharap bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah kalau haji paling tidak minimal 5 hari kita pakai ihram. Oh bapak tuh ya 5 hari Pak. Mau tidur pakai baju ihram. Masya Allah. Iya 5 hari itu. Ya Masya Allah. Ganti boleh. Tapi pakai ihram juga. Nggak boleh ganti pakai jaket atau yang lain gitu ya. Gantinya ihram juga. Makanya biasanya kalau haji itu ya kita punya stok ya ihram untuk ganti. Masya Allah. Jadi gitu Pak ya. Nah ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, disitulah kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yuk bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi terus diulang-ulang. Kalimat ini adalah kalimat yang paling afdal, yang paling utama. Enggak ada ucapan atau kalimat zikir lain yang lebih mengungguli keutamaan kalimat talbiyah di saat kondisi seseorang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Tapi bukan berarti enggak boleh kita bicara yang lain, mengucapkan kalimat yang lain gitu ya. Istri nanya, nggak boleh jawab ya, lagi talbiyah, enggak, gue tetap jawab ya. Cuma maksudnya ya konten ucapan yang mendominasi ya ucapan lisan kita di saat sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan tidak lain adalah kalimat talbiyah. Nah apalagi durasinya itu nggak lama, karena perjalanan kita nih insya Allah jauh lebih singkat, cuma 2,5 jam dari yang biasanya menggunakan bis itu 7 jam. 7 jam dengan rest area dan sebagainya. Ya, ini cuma 2,5 jam. Ustaz nggak boleh tidur, Ustaz boleh. Tapi paling tidak ya sudah ada ya talbiyah yang kita ucapkan yang durasinya lumayan lah. Mungkin 15 menit kemudian kita ngantuk, tidur. Ya, nanti karena terdengar sayup-sayup jamaah pada talbiyah kita bangun lagi. Ya. Jadi bukan nggak boleh juga main HP, medsos dan sebagainya, cuma paling tidak dikondisikan karena waktunya sangat singkat untuk kita isi dengan talbiyah. Ya, taib. Jadi jangan kemudian pada saat labbaik Allahumma umratan doa berikutnya adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Paham? Bobok. Bangun-bangun stasiun Mekah. Ya Allah. Sah, tetap sah. Tetap sah ibadahnya, cuma sayang kurang berkualitas. Karena kalimat itu yang menjadikan ibadah umrah yang akan kita jalani ini benar-benar berkualitas insyaallah. Ya. Baik. Nah kemudian insyaallah kalau keberangkatan kita itu jam 5:30 ya. Berarti 6:30, 7:30, jam 8 insyaallah kita tiba di kota suci Mekah. Nanti kita check in hotel, insya Allah di Hotel Fairmont ya. Kemudian bagi-bagi kunci kamar. Kemudian kita masuk kamar masing-masing. Mungkin kita mau berbenah, mau mandi dulu, silakan. Tapi saling mengingatkan jangan menggunakan sabun ataupun sampo. Silakan mau mandi, mau keramas, silakan. Ya, dan tentunya bagi yang bapak-bapak ya buka kain ihram. Ya karena ada pemahaman, Ustaz, gimana Ustaz? Saya pengen mandi. Ya mandi aja Pak. Nah, terus basah dong baju ihram saya. Ya dibuka Bapak gitu ya. Mungkin pemahaman harus tempel terus gitu ya. Masya Allah. Dibuka boleh ya. Taib, dibuka. Nah kemudian hal yang juga Anda perlu sampaikan di antara larangan ihram bagi laki-laki adalah jangan menutup kepala ya dengan sesuatu yang menempel. Mungkin seperti saya, atau menjadikan kain ihram bagian atasnya tuh
dijadikan penutup di kepalanya. Ya, yang diperbolehkan adalah ketika kita menggunakan payung karena nggak nempel. Makanya peci nggak boleh dipakai, topi juga tidak boleh dipakai. Ya, demikian. Tapi kalau kita memakai tas kita nih dari Munatur atau tas-tas lainnya, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, demikian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita check-in di Hotel Fairmont, kemudian seperti biasa Ana akan sampaikan bersama tim tentang jadwal pelaksanaan ibadah umroh lewat grup WhatsApp. Jadi kami sangat harapkan untuk sering-sering melihat HP-nya. Di situ kita akan informasikan Bapak Ibu jamaah Munatur, kita akan melaksanakan umroh bersama, ya, jam sekian kumpul di lobi jam sekian. Masya Allah. Ya, baik, nanti saat umroh jangan banyak-banyak bawa uang, sekedarnya aja. Ya, sekedarnya aja. Ya. Kemudian hal lainnya yang perlu diperhatikan juga, barang-barang berharga juga sebaiknya disimpan. Ya, di box, safety box yang ada di kamar hotel kita. Nah, HP boleh silakan aja bawa. Cuma kalau sekiranya ada yang punya perhiasan banyak, sebaiknya ya disimpan dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan kita tiba jam 8, berarti untuk mempersingkat waktu agar lebih efektif, kami anjurkan ya dari sekarang kepada Bapak Ibu semua untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di kamar hotel masing-masing. Ya, dengan cara jamak qasar. Laksanakan ya maghrib tetap 3 rakaat, kemudian isyanya bisa dengan 2 rakaat. Jadi formasinya 3-2. Kemudian setelah kita makan malam, maka sudah ada informasi kapan kita kumpul di lobi. Ya, kita kumpul di lobi. Dan nanti jangan lupa untuk menggunakan receiver, ya, karena itu sangat bermanfaat. Ana akan memandu Bapak Ibu semua sehingga semua panduan yang Ana sampaikan bisa terdengar dengan jelas. Ya, udah dibagiin belum Bapak Ibu? Oh nanti, ya nanti di sana biasanya ya. Baik. Ya, kemudian kita mulai bergerak menuju Masjidil Haram. Ya, di situ kita isi lagi dengan talbiyah. Ya. Kemudian Ana juga ingatkan, ketika kita makan malam, coba dikondisikan, pilih menu makanan yang tidak menimbulkan gas di perut kita, sehingga pada akhirnya memudahkan kita untuk batal wudhu, ya, mudah kentut dan sebagainya, atau cepat kebelet dan sebagainya. Jadi dikondisikan dulu, seminim-minimnya, paling tidak kita nggak batal wudhu di saat tawaf. Karena saat tawaf itu memang diantara syarat sahnya dalam keadaan suci. Ya, jadi upayakan kondisikan, ya, sambelnya dikurangin dulu. Nah, ya, atau hal-hal apapun, makanan-makanan kita lihat nih, masya Allah nih menunya beda lagi nih di Fairmont gitu ya. Nah, tapi kita tahu ini kayaknya nih bisa rawan nih, bisa nimbulkan gas di perut nih, masya Allah, tunda dulu, gitu ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minta tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu, Eli, Pak Erwin, ada kursi di sini Pak? Fadhal. Nah, ya, baik. Yang paling penting kita minta tolong kepada Allah, berdoa, ya Allah, tolong aku ya Allah, agar saya bisa menahan, ya, untuk tidak kentut, untuk tidak buang angin, untuk tidak buang air, sehingga mudah-mudahan ya dengan ya izinmu saya bisa menyelesaikan paling tidak tawaf tanpa batal, gitu ya. Saya menghargai adanya pandangan fikih yang berbeda di antara kita. Ana cuma ingin menyampaikan mana yang pada akhirnya akan memudahkan kita di dalam beribadah. Ya. Kalau ibu bapak tanya, Ustadz mazhabnya apa sih Ustadz? Ya, ana mazhab Syafi'i, tapi ana nggak fanatik. Kondisi seperti ini, kita kembali kepada dalil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya di banyak riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat akan berangkat ke masjid, sebelum berangkat beliau temui istrinya dan kemudian mengecup keningnya. Sampai masjid belum gak wudhu lagi, langsung sholat. Apa namanya kalau bukan menunjukkan bahwasanya sentuhan suami istri batal gak? Enggak. Lagi sholat malam, rumahnya sangat sempit. Ya, kita bisa lihat lah bagaimana kemarin gambaran rumahnya Ibunda Aisyah, sempit, ya Allah, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lagi sholat malam, ya saat posisi sujud atau posisi dalam keadaan berdiri, ketemu kulit Ibunda Aisyah dengan kulitnya Nabi. Jild bijildin. Dan kemudian apa yang terjadi? Apakah Nabi membatalkan atau memutus sholatnya? Tidak. Nabi terus melanjutkan sholatnya sampai selesai. Terlebih kalau kondisi seperti sekarang, kita mau tawaf. Ya, nggak terpisah tuh antara jamaah laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Apalagi kalau yang pengantin baru, pengennya gelendotan aja gitu ya. Masya Allah. Bang, jangan tinggalin saya bang. Masya Allah. Maunya tuh lengket gitu ya. Pegangan. Yang nggak pengantin baru juga sama. Silakan aja pegangin istrinya. Masya Allah. La yubtilul wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya, karena kalau kita kekeh dengan pandangan mazhab Syafi'i, nggak kelar-kelar nanti. Ya, kapan selesainya? Ya, baik. Jadi seperti itu. Dan ini kita akan merasakan kemudahan dari syariat. Mulai tawaf. Nah, sebelum tawaf, nanti dikondisikan yang bapak-bapak, bagian bahu kanannya dibuka. Insya Allah kita saling mengingatkan. Pertama kali masuk ke Masjid Al-Haram, sama sebagaimana masjid-masjid lainnya, kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian saat pertama kali kita melihat Ka'bah, para sahabat biasanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Kemudian bergerak ya menuju start awal untuk melaksanakan tawaf, yaitu sejajar dengan Hajar Aswad. Di sebelah kanan ditandai ada lampu hijau. Ya, di sebelah kiri kita ngelihat ada Hajar Aswad. Kita ucapkan sambil mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Atau takbir aja juga boleh. Ada dua kondisi Nabi melakukannya, Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sah. Ya, sudah selesai. Nggak perlu ikut-ikutan jamaah yang lain, entah dari Pakistan, dari Rusia, ya, atau dari Arab sendiri. Habis Bismillahi Allahu Akbar. Gitu tuh. Itu banyak tuh. Ya, waduh kayaknya enak juga kisbah ini. Iya. Urusan ibadah ini bukan urusan ngikutin selera, bukan. Tapi mengikuti petunjuk. Nabi nggak kisbah, maka kita nggak kisbah. Nah, baik. Maka kita lanjut melaksanakan tawaf 7 putaran. Nah, tidak ada doa khusus sebagaimana yang Anda sampaikan, ya. Paling nanti Anda sifatnya mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Coba kita mulai dari diri kita nih. Ya, untuk memohon kepada Allah segala sesuatu yang menjadi hajat kita. Kemudian orang yang terdekat di antara kita, orang tua kita. Kemudian anak-anak kita. Kemudian orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian kalau ada di antara bapak ibu yang mendapatkan titipan doa sangat banyak, jangan dibacain semua. Ya, cukup yang sebagaimana Anda sampaikan, ya Allah, ya kabulkanlah ya titipan doa dari ya orang-orang yang menitipkan doa kepada diriku. Kabulkan semua permohonannya ya Allah. Selesai. Ya, baik. Dan jangan lupa Pak, kita juga doakan untuk kebaikan bangsa kita nih. Karena keberadaan kita ini adalah, kita ini orang-orang yang Allah pilih. Masya Allah. Di tempat yang paling mulia. Bangsa kita memerlukan doa-doa kebaikan Pak. Bukan hujatan-hujatan, bukan. Tapi yang bermanfaat adalah doa-doa kebaikan. Semoga Allah perbaiki kondisi pemimpin-pemimpin kita. Ya, Allah perbaiki keadaan bangsa kita. Terlebih kita juga sedang ya mengalami suasana duka kan. Kita dapat informasi saudara-saudara kita yang ada di Garut, Masya Allah. Saudaranya Pak Wahyu juga ya. Di Cianjur, antum saudara antum ada juga ya. Keluarga tuh yang terdampak juga. Ya Allah, kita doakan yang meninggal semoga mereka husnul khatimah. Yang terluka semoga Allah segera sembuhkan. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi isi dengan doa, ya doa-doa sesuai permohonan kita, kecuali sampai rukun Yamani. Ya. Kita membaca doa apa Bapak Ibu? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kapan selesainya? Oh, sampai ke ini. Hajar Aswad. Sampai Hajar Aswad lagi selesai. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya, ulang lagi sama. Gitu. Jadi enggak ada yang susah insyaallah. Begitu ya. Putaran ke-7 biasanya anak akan bawa ibu-ibu, bawa bapak untuk melebar. Ini putaran terakhir nih, agar kita mudah untuk
keluar dari rombongan jemaah yang lain. Ya. Multazamnya kapan? Multazamnya. Multazam nggak bisa kita dalam keadaan berombongan. Itu silakan nanti kalau dalam keadaan ya masing-masing mau tawaf sunnah. Ya, kan kalau udah selesai umrah nih masing-masing silakan itu. Mau sehari 3 kali tawaf sunnah silakan. Cuma kalau mau di dalam kawasan yang ada Ka'bahnya, maka harus pakai baju ihram. Nah silakan. Kita nggak mungkin ya untuk melaksanakan atau mengubar multazam kondisi bareng-bareng nih. Ya paling bisa 1-2 orang gitu ya, yang lain nungguin, kan nggak mau juga tentunya ya. Dan nggak bisa. Kenapa? Karena harus terus berjalan, berputar. Baik, jadi yang Anda maksudkan multazam itu adalah bisa kita lakukan kalau sendiri. Ya, dan itu kondisinya setelah umrah. Kita lanjut lagi, jadi setelah ya kita melaksanakan tawaf, kemudian kita mengucapkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita salat sunnah 2 rakaat. Bacanya juga yang pendek aja. Salat sunnah yang dibaca atau yang bacaannya pendek setelah Fatihah diantaranya adalah selain qabliyah subuh, yaitu salat sunnah setelah tawaf. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah atau Al-Fatihah yaitu Al-Ikhlas. Favorit semua insyaallah. Ya, trikul ada juga tuh. Tahu trikul? Ya. Nah, seperti itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu surah favorit kita. Ya, Masya Allah. Jadi salatnya singkat. Dan setelah itu ya, andai pun di antara Bapak Ibu ada yang mau berdoa, jangan lama-lama. Karena sebenarnya Nabi setelah melaksanakan salat sunat tawaf itu nggak berdoa. Beliau langsung beranjak untuk melakukan rukun yang ketiga yaitu sa'i. Dan dibolehkan juga nanti untuk menyegarkan suasana ya atau diri kita nih, fisik kita minum air zam-zam nanti. Kita kondisikan kita minum zam-zam dulu sambil berdoa, ya Allah berikan kekuatan pada diri saya ya Allah untuk menyelesaikan ya 2 rukun lagi. Itu sa'i dan tahallul. Maka kemudian kita bergerak menuju tempat sa'i di Bukit Safa, diawali di Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Nanti semua ada pandu mengucapkan abda'u, begitu juga mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian kita tiba di Bukit Safa, mengarahkan ke arah kiblat, mengarahkan tubuh kita ke arah kiblat, dan kemudian kita berdoa. Diawali dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai doa masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Persiapkan dari sekarang boleh. Ya, Anda ingat ucapan Pak Dadan waktu habis ke Raudhah, ya. Kan lumayan tuh 10-15 menit kan kita berdoa tuh. Kadang-kala waktunya masih ada. Doa apa lagi ya, gitu kan. Gitu kan Pak Dadan? Iya, Masya Allah. Ya, emang benar sih. Benar. Ya, Masya Allah. Selain doa, kita juga bisa memperbanyak istighfar. Karena sebenarnya istighfar itu juga merupakan bagian dari doa. Permohonan, minta ampun kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Kemudian baca lagi, Allahu Akbar, lafaz yang sama. Selesai itu, doa lagi. Kemudian zikir lagi, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Jadi zikirnya 3 kali, diselingi doa berapa kali? 2 kali. Berlanjut, kita menuju Marwah. Ya, nanti khusus Bapak-bapak, kalau ketemu lampu hijau di plafon, ya maka dari mulai awal lampu hijau kita temui, kita lari Pak, sampai ujung lampu hijau. Ya, sampai ujung lampu hijau. Ya, doanya apa Ustaz? Nggak ada doa khusus sebenarnya. Walaupun ada sahabat yang berdoa kepada Allah, para sahabat berdoa dengan ya Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya, nah kita tunggu ibu-ibu. Ya, setelah kemudian bersama-sama lagi kita lanjutkan. Di Bukit Marwah sama, konsepnya sama. Hadapkan lagi tubuh kita ke arah kiblat. Pernah Anda sampaikan, gak usah bingung untuk arah kiblatnya. Kenapa? Karena potongan marmer atau granit yang ada di tempat sa'i itu memang diarahkan kemiringannya menuju Ka'bah. Ya tentu nanti tinggal ikuti Ana aja ya, posisi Ana di situ, maka ibu-ibu bapak-bapak ikuti. Angkat tangan lagi, baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lafaznya sama. Kemudian doa.
zikir lagi, doa, zikir. Jadi zikir 3 kali, doa 2 kali. Jadi begitu. Sama ya, berawal di sofa, tapi di sofa belum hitung ya. Jadi jangan nanti mulai startnya kita semua mulai startnya adalah di sofa, tapi belum terhitung. Mulai terhitung 1 saat kita tiba di Marwah. Jadi Marwah itu ganjil. Jadi jangan nanti berdebat, Ustaz, kita udah 2 nih Ustaz. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau mulai start di sofa itu belum dihitung. Itu baru start aja. Hitungan baru mulai saat tiba di Marwah. Makanya Marwah itu bilangannya ganjil, simpelnya gitu. Makanya nanti akhirnya saat tiba yang ke-7 itu di Marwah. Gitu ya. Masya Allah. Nah, untuk sa'i tidak ada syarat dalam keadaan suci. Jadi kalau memang tadi udah ditahan banget tuh ya pada saat tawaf, udah segera tuntasin deh. Ya, maaf ya kalau yang mau kentut-kentut deh gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang diperbolehkan sekalipun dalam keadaan ya batal wudu. Terus lanjutin sa'inya. Kemudian pengalaman kami biasanya di sa'i itu selain jaraknya juga lebih jauh, ya kalau di total lebih jauh ya. Di sisi lain suhunya sangat dingin. Ya, AC itu sangat dingin ditambah kipas yang sangat kencang. Sehingga biasanya kalau anak pribadi yang nggak kuat tuh bagian kaki tuh kayak kram gitu ya. Maka silakan Bapak Ibu menggunakan sandalnya. Dan sandal yang paling asyik sandal jepit. Udah sandal jepit. Ya, Masya Allah. Terus jadi 7 kali bolak-balik. Ya, berawal di sofa, berakhir di Marwah. Jadi selesai di Marwah yang ke-7, nanti Bapak Ibu juga ngamatin tuh banyak orang melaksanakan sholat. Padahal tidak ada tuntunan dan Nabi melaksanakan sholat sunnah sa'i, nggak ada. Makanya di saat yang ke-7 terakhir kita tiba di Marwah, nggak ada sholat dan tidak perlu lagi doa yang tadi itu. Ya, zikir dan doa yang zikirnya 3 kali, doanya 2 kali. Selesai itu, maka nanti kita melaksanakan rukun yang terakhir yaitu tahallul. Ya, bagi yang ibu-ibu tetap memperhatikan masalah auratnya. Ya, kalau ingin cepet-cepet tahallul biar ana lepas Ustadz dari semua larangan, baik. Tapi ya lakukan itu paling tidak di toilet. Nanti jalan bareng. Ya, jalan bareng, ya kemudian masuk toilet, ya. Kemudian gunting deh. Seukuran ruas kuku nih, seperti ini ya. Nggak usah panjang-panjang. Nah, ruas jari ini segini. Potong deh. Informasi yang kami dapatkan juga kalau ada perempuan-perempuan, ini perempuan Arab juga nih, bercadar, nawarin gunting, nggak usah diterima. Kadang-kadang minta bayarannya besar tuh. Ya, kasus-kasus yang terjadi yang kami dapatkan infonya, mereka suka minta bayaran yang gede, nggak wajar cuma minjem gunting gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak boleh disiapkan. Nanti ada salah satu yang mungkin sudah nyiapkan gunting. Atau yang lebih afdolnya atau lebih amannya, ya nanti suaminya tuh yang guntingin saat tiba di kamar hotel. Itu bisa dikondisikan. Yang bapak-bapak nanti bersama Ana dan juga teman-teman ya dari tim Munatur, kita akan ke salon. Ya, untuk tahallul. Dan tahallul yang utama adalah tahliq. Botak gundul. Ya. Boksi. Ya. Botak seksi. Seksi. Ya, apapun caranya ya. Silakan ya. Masya Allah. Jadi silakan saat itu ya. Kalau kita menerapkan konsep tahliq, maka kita didoakan 3 kali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma arham, Allahumma gfir lil muhalliqin. Ya Allah rahmati, ya Allah ampunilah orang-orang yang ngebotak habis rambutnya. Ya, adapun yang cuma memendekkan, ya dia didoakan hanya sekali. Dan ana lebih cenderung mengikuti pandangan ulama, kalau bapak-bapak ingin memendekkan, maka dalam keadaan yang rata. Bapak milih misalnya, ana minta sama apa istilahnya ya? Barbernya ya, 1 senti, silakan. Semuanya tuh. Jadi bukan cuma hanya beberapa helai rambut. Ana lebih condong mengikuti pandangan ulama yang rata. At-taqsir ya itu sifatnya rata. Ya, silakan mau yang 1 senti, setengah senti gitu ya. Silakan. Baik. Tapi ana sangat anjurkan ya kita bisa botak. Ya, botak gundul ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka setelah itu maka selesailah ibadah umrah yang kita kerjakan. Tinggal berharap kepada Allah, Allahumma taqabbal umratana. Ya Allah, terimalah ibadah umrah yang telah kami laksanakan ya Allah. Ya, Masya Allah.
Inilah sekilas pemantapan tentang pelaksanaan manasik umrah yang insya Allah besok akan kita laksanakan. Ya, jangan lupa memperbanyak doa, ya, karena semua atas izin Allah, walaupun tinggal menghitung jam, ya, maka tentu ini tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan niat mulia kita, melaksanakan ibadah umrah ke kota suci Mekah. Baik. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan karena kita harus berbagi waktu dengan Bang Roy atau Bang Adi untuk penyampaian teknis check out. Namun sebelumnya mungkin ada satu pertanyaan, dua pertanyaan. Silakan, Ibu. Kalau perempuan itu yang bukan aurat itu telapak tangan doang atau sama belakang? Iya, barakallahu fiik. Ada khilaf di kalangan para ulama, di kalangan mazhab Hambali, ya, memang yang dikatakan aurat bagi wanita itu diantaranya telapak tangan bagian belakang. Sehingga yang boleh diperlihatkan adalah depannya aja, yang putih ini. Tapi, ya, pendapat mazhab Syafi'i, dan ini pendapat Qaul Akhtar, ini pendapat jumhur, dan ana pun lebih condong mengikuti pandangan ulama, ini di antara ulama Syafi'i dan ulama-ulama lainnya yang menjelaskan bahwasanya sebenarnya yang namanya kaf itu satu paket, depan belakang. Gitu. Jadi silakan aja, nggak apa-apa. Jadi kalau telapak tangan ini masih boleh terlihat. Jadi nggak perlu juga kita tutupi bagian belakangnya, gitu ya. Dan juga wajah, itu bagian wajah yang bukan merupakan aurat bagi kaum wanita, ya. Kemudian tolong diperhatikan nanti saat kita dalam keadaan ihram, ya, bagi ibu-ibu menggunakan kaos kaki, ya, agar kakinya tertutup karena itu juga merupakan bagian dari aurat, gitu ya. Nah, insya Allah bisa difahami, Umi. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Pada saat kita Pak. tadi, apakah kita memang menghadapkan tubuh kita semua ke arah Hajar Aswad, Baik. atau tetap di sisi kiri, itu satu. Nah, Kedua, untuk tahallul, ya. itu apakah disyaratkan untuk jika yang ingin memotongkan rambut orang lain harus sudah tahallul dulu? Barakallahu fiikum. Ya, makasih Ustaz. Fikum barakallah. Ya, tidak mesti harus semua tubuh kita mengarah ke Hajar Aswad, terlebih kalau kondisi tidak memungkinkan. Ya, kalau kita menghadapi masyaqqah sangat padat, ini akan menimbulkan masalah nih. Madarat kalau kita harus miringkan, gitu ya. Paling tidak tangan kita arahkan ke arah Hajar Aswad. Tentu jika memungkinkan itu afdol, lebih utama, ya. Kalau kita bisa juga arahkan, ya, badan kita ke Hajar Aswad. Agak miringkan aja sebenarnya sih, ya. Taib. Paling enggak badan kita agak miring sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian apakah untuk yang memotongkan rambut ini, misalnya suaminya ingin memotongkan rambut istrinya untuk tahallul, apakah dia harus dalam keadaan sudah tahallul? Tidak. Ya, enggak mesti. Ya, jadi boleh-boleh saja. Dia tidak dalam keadaan tahallul atau belum dalam keadaan tahallul atau bukan dalam keadaan sedang umrah, sebagaimana ini nanti petugas barbershop yang akan kita datangi itu mereka kan tidak dalam keadaan ihram kan, mereka yang cukurkan rambut kita, ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, ya, tidak ada syarat jika seorang suami ingin memotongkan rambut istrinya sebagai, ya, penunaian tahallul rukun umrah yang keempat, dia harus dalam keadaan sudah tahallul, enggak mesti, ya. Barakallahu fiik. Ada lagi terakhir? Tidak ada? Insyaallah difahami, ya. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan insyaallah sebagaimana yang Anda sudah sering sampaikan, ibadah itu adalah mudah. Semua ibadah, semua syariat Islam itu mudah, ya, karena memang Allah kehendaki demikian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan, termasuk di dalam perkara syariatnya, termasuk dalam perkara ibadahnya juga. Ya, ini bisa Anda sampaikan, ya, mudah-mudahan manfaat, ya, insyaallah nanti juga dalam prakteknya insyaallah itu akan mudah, ya, itu akan mudah insyaallah. Untuk berikutnya dari Anda cukup sekian, untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian tentang masalah teknis, ya, check out kita, ya, dari Madinah menuju Mekah. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.